uang itu. Jadi ini kan duduk. Ini ruangan rakyat ini. Sama duduk di situ tidak apa-apa. Ruangan saya ya. Iya, ini dibangun dengan anggaran masyarakat ini uangnya. Oh, yang 4. Satu mana? 5. Kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman dari LSM Penjara ya. Dan segenap teman-teman yang mengikuti rombongan. Yang saya hormati teman-teman dari Polres, kemudian dari TNI, kemudian teman-teman pers serta rekan-rekan para pejabat di pemerintah Kabupaten Situbondo. Alhamdulillah bahwa pada siang hari ini kita bisa bersilaturahmi bagaimana yang menjadi keinginan dan tuntutan teman-teman yang disampaikan tadi sempat saya dengar kaitannya dengan K2 dan memang beberapa waktu yang lalu kami sudah menerima surat itu bahwa pada hari ini rencana kawan-kawan untuk melakukan satu aksi. Yang perlu kami sampaikan kepada teman-teman bahwa Pak Bupati tidak bisa hadir pada acara ini karena beliau ada kegiatan 2 hari di Bogor yang berangkat kemarin ya. Insya Allah besok sore, besok malam dia sudah ada di Situbondo. Namun demikian, apa yang menjadi keinginan dan harapan dari teman-teman nanti akan kami catat, akan kami rekam semua. Sekaligus mungkin kami semampu-mampunya bisa memberikan satu penjelasan kepada rekan-rekan apa yang menjadi keinginan dan harapan dari teman-teman. Prinsipnya, pemerintah Kabupaten Situbondo sangat mengharapkan teman-teman yang ada di kategori K2 itu bisa berkompetisi sesuai dengan mekanisme bagaimana perekrutan CPNS
tetapi karena ada regulasi-regulasi yang harus kita ikuti, kita taati, maka semua kita ikuti berdasarkan aturan. Oleh karena itu, kami mohon kepada teman-teman dari LSM atau dari perwakilan yang hadir pada hari ini untuk menyampaikan aspirasinya. Dipersilakan. Yang terhormat jajaran pimpinan Kabupaten Situbondo, Bapak Seda, kemudian Bapak Lutfi dari Badan Kepegawaian Daerah, Bapak Rahman dari Dinas Pendidikan, serta Kepala SKDD, dan tidak mungkin tidak disebutkan satu persatu, bahkan ada sedikit dan dari TNI AD serta kepolisian dan lain-lain. Terima kasih. Ini adalah kesempatan emas dan sangat berharga buat kita, khususnya para honorer. Ini kami di sini sangat bersyukur bisa diberi kesempatan untuk bisa berkomunikasi secara langsung, secara gamblang. Mengapa kita harus menyampaikan ini? Karena sejak dari kita ceritakan dulu kurang lebih, sejak dari pernyataan ini kami dari tahun 2010 kami mengalami tekanan psikologis. Kita termasuk bagaimana ruang gerak kami di bawah. Kalau Bapak tahu, para pejabat tahu bahwa kami yang di bawah ini selama bertahun-tahun memerdekakan diri. Kemudian dengan adanya regulasi pemerintah dari pusat yang semakin mengebiri, artinya dengan aturan-aturan dari PP 8 2005, PP 43 2007, kemudian surat edaran Menpan RB tahun nomor 5 tahun 2010 sampai PP 56 tahun 2012, semuanya isinya itu sangat merugikan kami para honorer. Nah, sementara di satu sisi, walaupun PP itu berlaku, ternyata masih ada perekrutan tenaga honorer, masih ada setiap, bukan hanya setiap tahun, tapi dalam beberapa bulan-bulan itu bertambah dan bertambah. Ternyata bukan tidak ada alasan, karena bertambahnya tenaga honorer itu karena ada oknum yang bermain. Jadi kalau kemudian kepala sekolah kemudian direktur honorer meminta sejumlah uang, dia mengatakan ini titipannya si A, ini titipannya si B, tapi ini perlu pembuktian. Tetapi seandainya adanya regulasi undang-undang AS ini dilakukan, saya pikir banyak akan terlihat. Dan ini konsekuensinya hukum jelas, termasuk kemudian kita juga dirugikan. Kenapa? Karena sebenarnya kita seperti seolah-olah bergerak oleh situasi seperti itu. Tahun demi tahun kita mengerti dan sampai pada proses pendataan berdasarkan SDM RB tahun 2010-2005 itu terus terang memang ada teman-teman kita yang datangnya dari yayasan, baik itu dari kementerian honorer sendiri, tetapi yang lebih parahnya Pak, yang lebih parahnya juga oknum juga bermain. Nah, ini harus menjadi perhatian kita semua. Jadi ada sisi penegakan hukum, juga ada sisi kemanusiaan. Nah, menurut saya hal ini harus ada solusinya. Bagaimana untuk Kabupaten Situbondo ini bisa benar-benar semua pihak, harapan kami, semua pihak, baik itu dari tingkat bawah, kami yang kami kastanya, ibaratnya kasta kami paling rendah, karena kami bukan pegawai negeri, tapi kami jelas-jelas kami melakukan. Dengan begitu Pak, kami berharap tidak ada perburuan tenaga lagi, supaya ini tidak berkepanjangan. Dan memang ada beberapa upaya, yaitu dengan memisah absen. Oke, seperti itu. Tapi secara psikologis kami terganggu Pak. Itu teman-teman kami juga terganggu dengan pemisahan absen itu. Walaupun nantinya itu akan disiapkan untuk regulasi pusat undang-undang ASN, tetapi kenyataannya undang-undang ASN itu masih belum
berkoordinasi dengan Porda lain. Kebetulan kami Korwil Jawa Timur, presidennya juga semua masuk. Ada 8 Porda di bawah kami yang menyuarakan yang sama sesuai dengan Rapimnas DPRI. Mungkin dari surat yang pernah kami kirim tembusannya Pak, ya. Di situ kan menyebutkan tentang beberapa program-program kami di dalam menghadapi regulasi pemerintah yang akan menghabisi para honorer. Memang tidak ada redaksinya dan honorer ini ditekan enggak ada. Tetapi ketika tidak diatur dalam undang-undang ASN, maka dengan sendirinya honorer hangus masa kerjanya. Itu. Harapan kami, singkat saja, harapan kami pemerintah daerah, walaupun kemarin telah ada jalur marut dalam pendataan dan kemudian sudah ada yang dirugikan, ada yang dan semacamnya. Harapan kami pemerintah daerah bisa memberikan kebijakan yang sangat bijak yang seadil-adilnya buat kami Pak. Walaupun nantinya itu ketika akan bertentangan dengan regulasi pusat, barangkali harapan kami pemerintah daerah memberikan pengawalan. Kami contohkan seperti Kota Batu. Kota Batu ini wali kota, DPRD-nya, honorer, BKD-nya ini kompak menggugat ke Mahkamah Agung terhadap PV Pak, PV. Jadi mereka menemukan langkah hukum. Ini konkret. Nah, hasilnya kita serahkan pada Allah. Hasilnya seperti apa? Gitu Pak. Barangkali itu yang bisa kita lain-lain tentang gugatan hukum itu tentunya perlu ada komunikasi. Tentang penegakan hukum tetap jalan. Jadi pihak yang bersalah biarkan dihukum berdasarkan undang-undang dan peraturan yang ada. Data telah diidentifikasi kejaksaan. Itu sifatnya begini Pak. Belum pada pelaporan kepolisian. Nanti komitmen dari pemerintah daerah seperti apa? Tentunya itu solusi yang terbaik yang harus kita dapatkan. Sekian, terima kasih. Namanya Mas Irwan. Ya, Irwan Kurniadi. Sebelumnya sudah kenal dengan Pak Seda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih program tempat yang diberikan kepada kami. Kami disini dari Dewan Perwakilan Pusat Yayasan Penjara Indonesia, nama kami Rupiah Soma. Sebelumnya kami juga mohon maaf karena kondisi kami sudah mulai lemah. Kami melakukan kegiatan aksi ini kira-kira 3 minggu sebelum kita melakukan aksi sudah melakukan pemberitahuan terhadap KITN. Bapak, 3 minggu kita memberikan pemberitahuan ya. Surat pemberitahuan KITN. Oh sudah. Ya, 3 minggu. Ya. Namun di sini kami sangat kecewa dengan tidak hadirnya Bupati. Yang kedua, bapak-bapak di sini saya juga tidak mengetahui karena di awal tidak dijelaskan saya siapa dan jabatannya di mana, kami juga tidak mengetahui. Jadi mohon maaf, oleh karena itu kami tidak bisa melanjutkan di forum ini. Kami akan keluar dan kami akan ke rumah sakit dulu karena cara yang sudah saya sirat sendiri untuk kepentingan perkara kedua. Jangankan darah, nyawa pun akan saya pertaruhkan demi untuk membantu rekan-rekan. Itu aja. Terima kasih. Ini mohon titip saya sesuai dengan prosedur yang ada, amanat rakyat sesuai dengan Undang-Undang 45 tolong dijalankan sesuai dengan aspirasi masyarakat, jangan disakiti. Saat ini mereka yang seharusnya mempunyai hak saat ini didolimi, kemerdekaannya juga terampas. Dan sekali lagi juga kami mohon maaf kalau tidak bisa melanjutkan, kami tak ke rumah sakit dulu kan. Kalau Pak Pengacara dilanjut dulu ya. Terima kasih ya Pak. Sebelumnya saya Eko Nugroho, posisi di Dewan Penasihat DPP LSM Penjara Indonesia. Kami mohon maaf
koordinasi bagaimana kita bersama-sama untuk mengadu kepada bapaknya. Ini perlu kita catat dengan cara-cara kami, dengan cara-cara kami. Karena sebelumnya kami sudah melakukan cara-cara yang menurut kami itu sudah cukup santun. Menurut kami, apabila kita harus berteriak-teriak itu dianggap tidak santun, tapi toh sesuai dengan prosedurnya menyampaikan dalam itu yang pertama, catatan yang pertama. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tadi sudah disebutkan oleh tim dari K2 yang mewakili K2 bagian kami, itu ada dua yang kami sampaikan. Yang pertama jembatan, ya, jembatan tadi, kemudian ada pasar. Tadi sudah barusan saja 30 menit yang lalu dari PU sudah menyampaikan statement. Ini berbicara. Nanti saya lupa tidak menyebutkan Pak Sekda. Posisinya sebagai kasus ini berbicara pernyataannya khusus untuk media bahwa ini pernyataan. Jadi sudah di video di kamera, kemudian direkam sudah bahwa pernyataannya yang harus dicatat adalah saya akan membangun bukan dengan uang negara. Catatan. Ini catatan. Satu, positif karena bagian dari pertanggungjawaban beliau. Karena bagian dari lingkungan tanggung jawab proses pembangunan karena kuasa penggunaan dananya beliau, maka dia bertanggung jawab. Saya apresiasi. Tapi yang kedua, indikasi pertanggungjawaban itu menyatakan bahwa dia bersama. Bagian dari pertanggungjawaban ini perlu bicara, tidak bertanggung. Anggaran yang 3 miliar itu harus direncanakan betul-betul matang, sehingga belum genap jangka 1 tahun. Ini 2 jembatan sama pasar. Bayangkan seandainya pada saat itu ini kuasa Allah tidak ada korban. Masa tidak ada. Seandainya ada korban, itu pasti ada unsur pidana. Selain pidana, pasti ada pidana yang kami serahkan kepada kejaksaan. Bahwa di luar dalam proses pembangunan itu ada unsur-unsur penyalahgunaan kewenangan maupun kerugian. Nah, pertanyaannya saya tadi kepada kejaksaan itu tolong dilakukan untuk penelitian lebih lanjut. Nah, catatannya bagi pemerintah tidak boleh terjadi lagi hal semacam itu. Tidak boleh terjadi lagi hal semacam itu. Karena untuk kepentingan kemaslahatan umat. Asal itu kemaslahatan umat, banyak digunakan kemanfaatan, nilai kemanfaatan. Jembatan juga nilai kemanfaatan banyak. Dalam jangka waktu 1 tahun itu dinikmati hanya 1 tahun. Harusnya dinikmati oleh anak cucu kita ini. Harusnya. Tapi ternyata kenyataannya tidak. Catatan bagi kami di sini kepada Pak Syekh untuk disampaikan kepada Pak Bu sebagai penanggung jawab semua program pembangunan Kabupaten Situbondo harus lebih cepat berhati-hati untuk kepentingan jabatan dan masyarakat. Saya kira itu bagian yang paling penting yang saya sampaikan karena kami sudah banyak bicara di luar disampaikan di kejaksaan. Saya kira itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada kami di sini merasa karena nama Sandiaga dari Cilindro Jangka pada saat untuk mengikuti tes kami tercoreng ya Cilindro Jangka. Padahal di sana disebutkan Pak di surat edaran dari Menteri itu dengan jelas mengatakan di salah satu pasal di situ pelaksanaan sekolah dasar harus dilakukan oleh seluruh tenaga honorer, harus baik yang ada pengaduan sanggahan atau tidak ada pengaduan atau sanggahan tapi sudah disepakati itu harus diikut sertakan semua orang.
Tapi mengapa kami tercolek? Itu yang membuat kami lihat. Saya nggak bisa emosi. Terus sekarang Pak, apapun nanti yang dijanjikan oleh Bupati, ingin memberikan Honda dan segala macam, kesejahteraan, tapi jika tidak bersatu dengan regulasi pusat Pak, maksudnya kan sia-sia akan dilakukan Bupati. Sementara bulan Februari kami akan di Jakarta Pak, ingin membatalkan yang namanya undang-undang SDM. Kami sendiri Pak, tenaga honorer ini fakir miskin ya Pak, tidak memiliki gaji. Ada yang digaji, ada yang tidak. Paling besar 100. Bagaimana kami bisa berjalan ke Jakarta? Sampai kami akan menjual stiker di jalan raya di lampu merah untuk biaya ke Jakarta. Jadi kami siap membantu Bupati untuk untuk membatalkan undang-undang SDM. Tolong kami jadikan delegasi resmi dari Bupati. Kalau bisa, karena apa? Tetap kami ada di Jakarta. Kan malu nanti Pak kalau saya jual pakai seragam, jual stiker di lampu merah, apa kabupaten tidak malu? Tolong itu Pak. Terima kasih. Saya Mawati dari SMP Negeri 1 Besuki. Saya mewakili teman-teman honorer kedua. Sebenarnya kami yang masuk 4 orang ini menginginkan kebijaksanaan dari pihak pejabat pemerintah yang kaitannya berhubungan dengan pengangkatan kepada kami. Kemudian kaitannya dengan undang-undang ASN itu sebenarnya sebagian saya baca sebenarnya menguntungkan kita. Namun di sini yang perlu saya pertanyakan, bagaimana dengan nasib saya dan teman-teman ketika nanti undang-undang itu berlaku, terutama bagi, mohon maaf saya di sini honorer yang sudah ber-SK Bupati Bapak. Saya 2005, 1 Juli 2005, hanya pada saat pendanaan itu kebetulan kepala sekolah saya tidak mau mengirim data saya karena kekurangan saya 6 bulan kaitannya dengan peraturan surat yang sudah beredar untuk pendataan honorer. Nah, di sini beberapa kali saya sudah berjuang dengan teman-teman juga secara pribadi juga saya sudah pernah menghadap kepada yang terhormat Kepala BKD. Bagaimana dengan nasib saya dan juga teman-teman? Saya tidak mengatasnamakan saya pribadi, juga teman-teman, saya berjuang untuk teman-teman. Bagaimana nasib kita ke depannya? Karena kita di sini bukan hanya sebagai tenaga honorer saja, kita benar-benar mengabdi di sekolah. Bahkan yang PNS pun sebenarnya, kalau misalnya mau melihat di lapangan yang sebenarnya, kalau misalnya para pejabat itu mau turun langsung ke sekolah-sekolah, bagaimana kinerjanya juga yang PNS, itu seharusnya lebih tahu. Gitu. Kemudian kaitannya juga dengan pendataan kemarin. Setelah adanya verifikasi, saya kan tidak masuk K2. Dari hasil verifikasi itu tidak ada tindak lanjut dari inspektorat juga dari yang sudah melakukan verifikasi ya Ibu. Nah, di sini kekecewaan kami kenapa pejabat itu tidak langsung turun ke lapangan yang sebenarnya. Ini tenaga honorer ini benar-benar masa kerjanya 2005 tidak. Tadi sempat meninggalkan tempat karena sakit sih. Saya barusan itu dirawat di rumah sakit Elizabeth tadi sudah selesai. Ya ada oleh COVID. Kita harapkan dan semua. Kemudian mohon maaf kalau saya tidak memperkenalkan diri tadi. Saya selaku sekretaris daerah di sini karena memang Pak Bupati kalau misalnya teman-teman kecewa ya kecewa. Tetapi Pak Bupati tidak merencanakan untuk meninggalkan tempat karena memang ada undangan khusus dari Kementerian Dalam Negeri. Dan besok saya yang diundang, tapi di Provinsi Jawa Timur juga kaitannya dengan masalah undang-undang ASN ini akan dilakukan. Kemudian di samping kanan saya ini Kepala Dinas Pendidikan Pak Fathur Rahman, kemudian di sebelah kiri saya Bapak Haji Lutfi Kepala BKD, kemudian yang gemuk ini Bapak Inspektur, kemudian Bapak Hukum, Bapak Asisten Ekonomi Pembangunan, kemudian ada Ibu Trisaya dari Kepala BKD, kemudian
Bapak Asisten Administrasi dan Hukum. Kemudian yang kedua adalah staf dari PKD. Terhadap persoalan K2 ini, sejak awal kami sudah sangat prihatin bagaimana memperjuangkan kembali nasib-nasib dari teman-teman K2 ini, tetapi dengan tidak menyalahi aturan-aturan yang berlaku. Kalau kemudian saat ini